Bapa, Ibu, dan sahabatku teman muhasabah yang dirahmati Allah. Pernahkah kita menyadari betapa dahsyatnya kekuatan yang tersimpan di ujung jari jemari kita saat ini? Dulu, di zaman Rasulullah atau para sahabat, dosa lisan itu terjadi ketika dua orang bertemu, duduk berhadapan, lalu berbicara. Butuh usaha, butuh pertemuan fisik. Tapi hari ini, zaman telah berubah. Kita hidup di masa di mana dunia ada dalam genggaman. Cukup dengan satu benda pipih bercahaya bernama handphone, kita bisa melihat dunia. Dan cukup dengan satu gerakan jempol, klik, kirim, posting, maka apa yang ada di hati kita bisa tersebar ke ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang dalam hitungan detik. Teknologi ini adalah nikmat, tapi di balik nikmat itu tersimpan pisau bermata dua yang sangat tajam. Ada sebuah fenomena yang membuat bulu kuduk merinding. Sebuah kisah nyata di akhir zaman tentang seseorang yang ibadahnya luar biasa. Solatnya tidak pernah putus, puasanya rajin, sedekahnya lancar, haji dan umroh sudah berkali-kali ia tunaikan. Secara kasat mata, dia adalah calon penghuni surga. Namun siapa sangka, gunung pahala yang ia kumpulkan selama 60 atau 70 tahun hidupnya tiba-tiba runtuh. Hancur lebur, habis tak bersisa, bahkan berubah menjadi tumpukan dosa. Dan penyebabnya bukan karena ia membunuh orang, bukan karena ia merampok bank, bukan karena ia berzina. Penyebabnya sepele, sangat sepele. Hanya karena sebuah kalimat pendek yang ia tulis di status WhatsApp. Hanya karena sebuah gambar yang ia bagikan di grup keluarga. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin amal seumur hidup ditukar dengan satu status yang bertahan cuma 24 jam? Apakah Allah tidak adil? Maha suci Allah dari sifat tidak adil. Justru inilah bentuk keadilan Allah yang sangat teliti. Di 30 menit ke depan ini, mari kita letakkan dulu HP kita sejenak. Atau jika Anda sedang menonton ini di HP, mari kita dengarkan dengan hati yang lapang. Kita akan menyelami bagaimana jari jemari yang keriput ini, yang setiap hari kita pakai untuk berzikir memutar tasbih, bisa juga menjadi jari yang menyeret kita ke neraka paling dalam. Na'udzubillah min dzalik. Sahabatku, mari kita mulai dari jebakan pertama. Jebakan yang terasa manis tapi beracun, yaitu riya digital. Seringkali setan tidak menggoda orang tua seperti kita untuk pergi ke diskotik atau mabuk-mabukan. Setan tahu kita sudah tua, kita tidak suka itu. Maka setan masuk melalui pintu ketaatan. Setan membisikkan rasa ingin dipuji melalui status WhatsApp. Pernahkah kita melihat, atau mungkin tanpa sadar kita sendiri yang melakukan? Jam 3 pagi kita bangun untuk sholat tahajud. Suasana hening, syahdu. Kita gelar sajadah, kita menangis dalam doa. Sampai di sini semuanya indah. Malaikat mencatat amal emas. Tapi sesaat setelah salam, tangan kita gatal meraih HP. Lalu kita memotret sajadah dan tasbih. Atau kita menulis status, Alhamdulillah, nikmatnya bermunajat padamu di sepertiga malam ini. Semoga yang lain juga bangun ya. Tujuannya apa? Mungkin mulut kita bilang, niatnya dakwah, mengingatkan orang lain. Tapi hati kecil kita, hati ini sangat licik saudaraku. Di sudut hati yang paling dalam, terselip harapan. Biar orang tahu aku soleh. Biar orang tahu aku rajin tahajud. Biar grup keluarga tahu aku orang alim.
Detik itu juga saat tombol kirim ditekan, pahala tahajud yang tadi menggunung, yang susah payah kita bangun dengan melawan kantuk, hapus, hilang, menguap seperti debu ditiup angin. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Barang siapa beramal suatu amalan, lalu ia menyekutukan aku dengan selainku dalam amalan itu, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya." Bayangkan, kita sholat untuk Allah, tapi status WA-nya untuk manusia. Allah tidak mau menerima sisa perhatian. Jika status WA itu tujuannya pamer, maka itulah balasan yang kita dapat. Kita dapat like, kita dapat komentar, "Masya Allah Pak Haji rajin sekali." Cuma itu balasannya. Di akhirat, nol. Betapa ruginya. Sudah capek bangun malam, kedinginan ambil wudhu, tapi pahalanya hangus hanya gara-gara jempol yang ingin pengakuan. Statusnya cuma bertahan 24 jam di layar HP, tapi penyesalannya abadi di akhirat nanti. Kalau riya menghapus pahala ibadah yang bersangkutan, ada yang lebih ngeri lagi, yaitu status yang justru menambah dosa secara otomatis. Bahkan saat kita sedang tidur, bahkan saat kita sudah meninggal dunia. Inilah yang disebut dosa jariah digital. Biasanya ini menimpa kita-kita yang sudah berumur, yang mungkin kurang teliti dalam mengecek berita. Ada pesan masuk di grup WhatsApp, isinya berita yang bombastis, tentang keburukan seorang tokoh atau tentang bahaya kesehatan yang belum tentu benar, atau fitnah terhadap suatu kaum. Tanpa tabayun, tanpa cek kebenaran, jari kita dengan ringan menekan tombol teruskan, forward. Kita kirim ke 5 grup pengajian. Kita jadikan status WA agar semua kontak melihat. Niatnya berbagi info, niatnya baik. Tapi ternyata berita itu hoaks, bohong. Ternyata itu fitnah. Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi saat itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar." HR Muslim. 1 kali klik kirim, pesan itu masuk ke HP 100 orang teman kita. Dari 100 orang itu, 50 orang percaya lalu menyebarkannya lagi ke grup mereka. Dalam 1 jam, fitnah yang kita mulai tadi sudah sampai ke ribuan orang. Setiap kali ada orang yang membaca fitnah itu, lalu ikut membenci orang yang difitnah, dosanya mengalir ke kita. Meskipun kita sudah menghapus statusnya, meskipun kita sudah menyesal, berita itu sudah menyebar liar, tidak bisa ditarik kembali, ibarat anak panah yang lepas dari busurnya. Bayangkan saudaraku, kita sedang sholat duha, tapi rekening dosa kita terus bertambah karena orang-orang masih membaca status bohong yang kita sebar kemarin. Kita sedang tidur nyenyak, tapi malaikat atid sibuk mencatat dosa gibah yang terus bergulir dari HP ke HP. Dan yang paling mengerikan, bagaimana jika kita meninggal dunia, tapi tulisan fitnah itu masih beredar di internet, masih tersimpan di HP orang lain? Itu akan menjadi dosa jariah, dosa yang tidak terputus amalnya. Kita disiksa di alam kubur, dikirimi kiriman dosa setiap detik, gara-gara 1 kali share yang tidak kita pikirkan. Apakah sebanding? Apakah sebanding kepuasan sesaat menyebar berita heboh dengan siksa kubur yang tak berujung? Bentuk ketiga dari bahaya status WhatsApp adalah lisan yang tajam. Dulu, kalau mau menyindir orang, kita harus bicara langsung atau berbisik ke tetangga. Sekarang, cukup ketik di status dengan latar warna-warni. Punya utang kok pura-pura lupa, tapi liburan jalan terus. Situ waras. Percuma jilbab panjang kalau kelakuan masih minus. Ada tetangga yang rese banget, bakar sampah sembarangan. Tulisan itu pendek, tanpa menyebut nama, tapi hati orang yang membacanya tersayat.
Mungkin yang kita sindir adalah saudara sendiri, menantu, atau tetangga. Saat mereka membaca itu, hati mereka sakit, harga diri mereka terluka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang wanita yang ahli puasa dan sholat malam, tapi lisannya suka menyakiti tetangga. Nabi menjawab tegas, dia di neraka. Status WhatsApp adalah lisan kita di era modern. Jika status itu menyakiti hati satu orang mukmin saja, itu bisa menjadi penghalang kita masuk surga. Di padang mahsyar nanti, orang yang kita sindir lewat status itu akan datang menuntut. Dia akan berkata di hadapan Allah, "Ya Allah, dulu di dunia, si fulan ini mempermalukan aku di hadapan kontak WhatsApp-nya. Dia menulis aibku, dia menyindir kekuranganku. Aku tidak ridho ya Allah, ambil pahala sholatnya untukku." Diambillah pahala sholat kita, diambil pahala sedekah kita, habis, bangkrut, hanya gara-gara jempol yang gatal ingin curhat di media sosial. Saudaraku, bukankah lebih baik kita diam? Bukankah lebih baik masalah pribadi diselesaikan empat mata, bukan diumbar di status yang dilihat ratusan orang? Jadikanlah HP kita sebagai ladang pahala, bukan ladang ranjau yang meledakkan amal kita sendiri. Lalu, bagaimana solusinya? Kita hidup di zaman ini, sulit rasanya lepas dari HP. HP juga sarana kita silaturahmi dengan anak cucu yang jauh. Bapak, Ibu, Islam tidak melarang teknologi. Islam itu indah dan adaptif. Yang dilarang adalah kelalaian dan keburukan di dalamnya. Maka, mulai hari ini, mari kita buat perjanjian dengan diri sendiri. Kita terapkan adab digital seorang Muslim yang beriman. Pertama, saring sebelum sharing. Setiap kali menerima pesan broadcast di grup, jangan langsung diteruskan. Tahan dulu, baca pelan-pelan, tanyakan, apakah berita ini 100% benar? Dari mana sumbernya? Apakah bermanfaat kalau disebar? Atau malah bikin gaduh? Kalau ragu, berhenti di kita. Hapus, biar rantai dosanya putus di tangan kita. Kedua, sembunyikan amal. Ibadah itu privasi. Kemesraan kita dengan Allah itu rahasia. Kalau mau update status, update-lah foto bunga, foto cucu, atau kata-kata nasihat umum. Jangan update foto lagi sholat, lagi ngaji, atau lagi umroh, kecuali hati kita benar-benar sudah sekuat baja dari godaan riya. Dan ini sangat sulit. Lebih aman, sembunyikan saja, biar penduduk langit yang tahu, penduduk bumi tidak perlu tahu. Ketiga, tahan jempol saat marah. Jangan pernah update status saat sedang emosi. Saat marah pada suami, marah pada anak, marah pada keadaan. Jauhkan HP. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Karena tulisan yang dibuat saat marah, 99% akan berakhir dengan penyesalan. Status yang menyindir hanya akan memperluas masalah, bukan menyelesaikannya. Ingatlah pepatah baru ini, mulutmu harimaumu, kini telah berubah menjadi jempolmu harimaumu. Sahabatku, teman muhasabah. Waktu kita di dunia ini tinggal sedikit. Rambut kita sudah memutih, kulit kita sudah keriput, mata kita sudah rabun. Janganlah sisa umur yang sedikit ini kita kotori dengan dosa-dosa digital yang sia-sia. Sayang, sungguh sayang pahala sholat kita. Sayang pahala puasa kita. Jangan sampai nanti kita menangis darah di hadapan Allah, melihat buku catatan amal kita penuh dengan tulisan status WhatsApp yang penuh dosa. Mari kita bertaubat. Mungkin dulu kita pernah khilaf, pernah menyebar hoaks, pernah pamer,
pernah menyindir orang. Allah Maha Pengampun. Hapuslah status-status itu jika masih ada. Minta maaflah pada orang yang pernah kita sakiti lewat tulisan. Dan berjanjilah, mulai detik ini, HP di tangan kita ini hanya akan digunakan untuk kebaikan, untuk menyambung silaturahmi, untuk mendengar kajian, untuk membaca Al-Quran. Mari kita berdoa bersama, menundukkan hati yang penuh dosa ini. Ya Allah, Ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, dosa lisan kami, dan dosa jari jemari kami. Jika selama ini HP yang Engkau titipkan sebagai rizki ini justru kami gunakan untuk bermaksiat kepadamu, ampunilah kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat riya, ingin dipuji manusia lewat media sosial. Jauhkanlah kami dari sifat pendusta, menyebar berita bohong yang memecah belah umat. Jauhkanlah kami dari lisan dan tulisan yang menyakiti hati saudara kami. Ya Allah, jadikanlah sisa usia kami ini penuh berkah. Jadikanlah teknologi ini saksi kebaikan kami di hari kiamat nanti, bukan saksi keburukan kami. Matikanlah kami dalam keadaan menjaga lisan, menjaga hati, dan husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat, sudah menyimak sampai akhir. Semoga HP yang kita pegang saat ini menjadi jalan kita menuju surganya, bukan sebaliknya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.